Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas analis News NTB. Saat ini saya berada di rumah salah satu keluarga Pak ya, yang mau dieksekusi Pak ya hari ini. Ya. Itu bagaimana sih Pak awal ceritanya kok bisa sampai seperti ini? Ya, kami sampaikan terima kasih ya. Pertama sambil mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kronologis ya, dari tahun 53 itu orang tua kita sudah menguasai objek tanah ini dengan akte jual beli lengkap. Nah, tahun 93 terjadi gugatan dari pihak Mukminah anak Sarbini AP itu. Nah, jadi kita di sini selaku ahli waris yang menguasai, tinggal di sini. Saya tahun 93 itu masih di sini tinggal. Nah, dan yang digugat itu kakak kita yang nomor 9. Kita ini 14 bersaudara. Surasno. Jadi berperkara dengan Surasno. Dan sementara Surasno ini tidak pernah menguasai objek tanah ini karena dia tinggal di Brambiji sejak tahun 86. Jadi kita selaku yang menguasai tanah ini tidak tahu bahwa ini ada perkara gitu. Oh, tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali, karena kita tidak disertakan. Karena saat itu kita juga tinggal di sini bersama kakak semua. Nah, tiba-tiba ada putusan pengadilan bahwa kita itu dikalahkan di pengadilan tinggi. Akhirnya kita Rasto ini naik ke banding kan, menang kita, kasasi juga kalah kita. Akhirnya sekarang ada keluar putusan eksekusi. Jadi kita tidak terima selaku ahli waris, karena yang digugat itu Surasno, karena ini tanah orang tua kita, Sindeng Japar. Seharusnya yang digugat itu Sindeng Japar beserta anak-anaknya. Nah, jadi itu tempat penyimpangan cacat hukum kita rasa itu. Nah, ini dari awal saat digugat kapan nih Pak? 93. Tahun 93. Saya juga masih di sini kan, saat itu sudah kerja di kantor bupati saat itu. Tahun itu. Apa aktivitas Bapak sekarang? Saya tuh sekarang camat Re. Camat Re. Ya. Nah, sekarang saat ini ada ini Pak ya, apa namanya, datang dari petugas. Ya, ada pemberitahuan dari kantor pengadilan negeri Sumbawa akan diadakan eksekusi hari ini jam 9, sehingga kita bersama saudara, ya ponaan semua dari 14 saudara ini kita datang ke sini untuk berjihad mempertahankan hak orang tua kita. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak ceritanya lagi. Ya, jadi ceritanya yang anehnya tuh, karena di sini yang kita hadapi itu adalah mantan Kapolres Surabaya, Pak Sahrumannya. Saat itu tahun 93 itu masih aktif beliau, Kapolres Surabaya. Jadi istrinya beliau itu Mukminah, anak dari Pak Sarbini AP, yang katanya dia yang memiliki tanah ini, bapaknya, hanya berdasarkan pas tahun 1942. Itu dasar tuntutan mereka. Sementara mereka tidak tahu peralihan dari 42 sampai 53 itu seperti apa. Sementara dulu kan adat kita kan dengan senter aja ditukar tanah-tanah kan, dengan anjing nganyang apa nih. Ya, saat itu. Nah, saat itu. Sementara kita, orang tua kita kan kepala sekolah. Untung ada simpan arsip semua arsip jual beli dari dokumennya semua, dokumen lengkap. Sementara yang menguasai tanah itu kan Ayubar. Nah, Mukminah ini atau Sarbini apa ini tidak pernah tinggal di sini, karena sebagian orang tua kita, karena ini Ayubar aja yang menguasai, sehingga kita beli ke Ayubar. Cuma alasan pengadilan kita dikalahkan, kepemilikan Ayubar yang disangsikan katanya, peralihan dari Ayubar dari Sarbini AP ke Ayubar. Mereka ya tidak tahu, apalagi kita kan, sementara mereka pengadilan juga belum lahir. Nah,
Kok bisa disanksikan sementara ini alat negara kan, kwitansi lengkap, ejaan lama lengkap sampai sekarang kwitansinya ada itu. Nah, jadi itu kita ingin menguak ini mafia hukum yang bermain di sini. Wah, berarti ada dugaan ya? Ya, kenapa? Saat itu pengacara kita Pak Musli almarhum ya, pernah juga melakukan eksepsi terhadap gugatan ini, bahwa gugatan ini salah alamat. Ya. Salah alamat. Seharusnya yang digugat itu si Indring Japar beserta ahli warisnya. Tetapi Kapolres itu saat itu ya masih aktif, tidak mau merubah tuntutan mereka karena dia berbicara langsung dengan ketua pengadilan. Tidak usah dirubah, saya dengar sendiri. Tidak usah dirubah. Yang penting gugatan ini diterima, saya yang atur katanya. Kapan tuh Pak? Tahun 93. Saya kan sudah besar, sudah kerja di kantor bupati itu. Berarti masih saya kerja tahun 91, Maret 91. Saya kerja. Jadi masih terngiang di kepala saya itu. Apa omongannya itu Pak Kapolres itu. Bahkan di sini sempat dia datang mengukur kan. Sempat juga kita kejar dia tuh. Sampai biar saya Kapolres, saya tidak mau tahu muka Kapolres mau apa gitu. Dengan teman-teman yang ada di sini saat itu. Nah, seperti itu kronologisnya sehingga terjadilah seperti ini. Apakah pengadilan mengesahkan ya, produk hukum yang salah itu? Kita tidak akan masalah hukum itu ingkrah, putusan yang ingkrah tetap kita amankan. Cuma produk hukumnya itu yang salah. Yang dibuat ini kan tidak sesuai dengan anu. Karena yang menguasai ini kan ada 3 saudara saya di sini, yang depan sini 1, 2, 3 tidak disertakan, seharusnya digugat karena mereka juga beli ke orang tua. Artinya semua jelas Pak ya? Jelas semua. Jadi kita selaku ahli waris itu jelas keberatan. Bahkan mereka semua kan berjihad untuk mempertahankan hak orang tua. Ya. Jadi itu harapan kita kepada kepolisian juga kan, kita sudah bersurat untuk memberikan pengamanan terhadap warga negara itu selaku yang dirampas haknya itu, minta perlindungan hukum gitu. Ya. Karena satu sisi juga pengadilan jelas akan minta juga perlindungan dari kepolisian untuk mengamankan eksekusi. Jadi sekarang polisi itu posisinya di mana kira-kira kan? Mau membela rakyat atau mengamankan putusan ini yang tidak jelas kan? Bayangkan ini, ya tanah ini tiba-tiba berperkara sama saudara kita yang tinggal di Brambigi. Sementara yang menguasai objek ini kan tidak mengetahui bahwa ini pernah berperkara kan. Tiba-tiba datang putusan eksekusi yang berkal mati dan kaget Pak ya. Jadi tidak ada nyambung. Kalau mau eksekusi silakan berurusan dengan Pak Surasno. Surasno itu di Brambigi. Eksekusi sana. Dia tinggal di sana rumah, bisa dicek data kependudukan di Kampung Bugis ini bahwa dia tidak tinggal di Kampung Bugis. Dia tinggal di Brambigi sejak tahun 86. Nah, sampai sekarang. Ya. Jadi kita juga berharap kepada media itu, bahkan kita juga akan berencana akan melakukan aksi nanti ke pengadilan. Oh, akan melakukan aksi. Ya, dengan keberatan lah. Ya, keberatan. Bagaimana supaya ini bisa dipilah-pilah ya, walaupun sudah putusan ingkrah, tapi produk putusan itu bagaimana fakta lapangannya. Kalau kita hitung ini ya, ini bukan sedikit Pak, sampai 6 rumah nih dari gang nih, lain-lain ini yang menguasai itu. Jadi 6 kepala keluarga yang akan terlibat di sini. Jadi dari pihak kita ini ya, pihak sana juga ada masa-masa yang menunggu di sini semua sampai belakang itu Pak. Oh, sudah menunggu semua ya. Di samping tuntutan juga mereka akan di pas tahun 42 itu dasarnya mereka 15 hari katanya. Tapi ini kenyataannya tidak sampai 10 hari. Kemana yang 5 hari kan itu? Iya. Dari segi luas sudah salah kan. Nah, dan itu memang kita maklumi karena kita saat itu berhadapan dengan penguasa, apalagi Kapolres, seorang Kapolres di Surabaya kan. Nah, sementara kita
Masih aktif saja Masih Pak, aktif. masih aktif 93 itu. Sekarang masih aktif. Sudah pensiun sekarang, sudah pensiun. Sudah lama. Mungkin sudah meninggal mungkin ya Pak. Ya. Karena yang jelas istrinya itu. Istrinya anak dari ini. Pemilik ini katanya. Berarti Bapak ini lagi menunggu ya? Menunggu dari pihak pengadilan. Pengadilan. Seandainya hari ini akan terjadi Eksekusi, ya. mungkin kita akan telanjangi itu panitera semua tuh. Kita telanjangi, kita tanyakan perkara siapa ini. Karena Surasno yang diperkara di sini kan tidak ada di sini. Ya. Tidak pernah merasa menguasai, kita juga tidak pernah memberi kuasa ke dia untuk menghandle misalnya. Karena saat itu juga orang tua kita juga masih ada. Kapan Bapak menerima? Hari Senin kemarin. ya? Tanggal berapa hari Senin itu? Tanggal 5 ya? Tanggal. Ya, Ya. hari Senin. Hari Senin. Ya. Nah, setelah adanya informasi surat tersebut, Bapak langsung kaget ya? Kaget, langsung kita rembuk keluarga sama ponakan, saudara semua. Ya, kita akan melakukan perlawanan hukum. Bahkan kita sudah surati pihak kepolisian untuk minta perlindungan hukum. Oh, sudah. Terhadap Sudah. masyarakat yang merasa dirampas haknya itu. Baik. Ya. Siap, Pak. Ada tambahan lagi nih, Pak? Ya, untuk sementara tidak ada, Pak. Ya. Ya. Mungkin dari abangnya nih yang di samping nih. Ya, ini ponakan. Ya, silakan. Ada tambahan? Boleh dikasih anunya, Pak, iPhone. Silakan. Dengan Mas siapa nih? Mas Herman. Herman. Iya. Gimana tanggapannya Mas dengan adanya eksekusi hari ini? Untuk kelanjutannya ya kita tunggu aja dulu Pak. Tunggu ya. Yang jelas kita akan jihad nuntut hak kakeknya kita. Kita pasti akan pertahankan. Iya. Cuman itu aja. Tinggal kita tunggu aja. Oh, tunggu ya. Ya. Mas di sampingnya mungkin ada tambahan lagi? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau saya sebagai keponakannya, anak dari yang 14 bersaudara ini, kita tunggu putusan. Tunggu putusan. Insya Allah kita siap jihad untuk menyelamatkan harta kakek kita, karena ini adalah salah satu perampasan hak sebagai warga negara. Insya Allah kami tetap bertahan di objek yang bersangkutan di sini. Insya Allah kami tetap semangat, dan semua keluarga-keluarga baik dari Alas, Hutan, sampai pun di mana ada keluarga bersaudara-saudara Bapak ini, insya Allah kami tetap teguh dalam pendirian untuk menyelamatkan apa yang menjadi warisan kami sebagai penerus dari kakek-kakek kami. Terima kasih. Mantap. Ya. Silakan Pak, ada tambahan dari Bapak. Dengan Pak siapa nih, Pak? Amir Sofyan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tahun 93, maaf ya, orang tua meninggal tahun 87. Akhirnya saya pindah ke sini 88 untuk mengganti sebagai orang tua. Karena saya anak yang terbesar juga. Ya. Ya. Mereka menggugat adik saya, Surasno. Surasno ini anak yang ke-9 dari bapak saya. Anak yang ke-5 dari ibu saya. Nah, tapi setelah itu lama-lama kita juga nggak tahu bagaimana. Kita juga tidak pernah berperkara, diberikan relas untuk menghadiri ke pengadilan. Kita tidak pernah. Nah, tetapi setelah lama-lamaan datanglah satu orang dari pengadilan negeri membawa surat keputusan PK katanya. Saya kaget. Setelah saya baca, saya bilang ini bukan alamatnya Surasno. Surasno di Brangbiji. Silakan antar ke sana. Diantar mungkin ke sana. Terus datanglah sekelurnya semua. Nah,
Bahkan nada-nadanya tidak keruan, katanya pemberitahuan katanya. Ada eksekusi, tolong kosongkan rumah. Saya bilang, kenapa mesti saya kosongkan? Ini rumah saya tidak pernah berperkara. Ya. Oh, perintah, biar perintah. Saya tidak pernah berperkara, saya tidak akan keluar dari rumah ini. Berarti Bapak sempat kaget ya? Kaget. Ya. Akhirnya sekelurnya keluar, datang sama babinsanya, polmasnya segala. Nah, saya bilang sama mereka, andai kata polmasnya melanggar hukum, misalnya bawa sepeda motor, terus pasakarianya sebagai babinsanya ditilang, didenda, apakah pasakaria tidak marah? Dia bilang, saya tidak salah, tetap marah. Begitu juga saya. Yang digugat adik saya. Dan saya baru tahu setelah ada keputusan itu. Ya. Nah, kan seharusnya ibu saya digugat. Ya. Saya, adik-adik saya, termasuk Pak Camat ini masih ada di sini. Ya. Tapi kita juga tidak pernah digugat. Dan tidak tahu menahu masalah perkara itu. Jadi ada apa ini pengadilan? Ya, tiba-tiba Pak ya. Tiba-tiba itu. Ya. Nah, terakhir nih Pak, gimana harapannya Bapak nih dengan adanya? Saya harus mempertahankan hak orang tua saya. Ya. Saya harus bagaimanapun saya harus tetap di dalam ini. Dengan dalih apapun saya akan pertahankan hak orang tua saya karena saya tidak berperkara. Itu saja intinya. Kalau saya pernah berperkara sama mereka, ambil saja. Tapi kita tidak pernah. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.